Oh iya, baik, untuk, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu, me-follow akun IG atau FB Siberkreasi, install aplikasi Siberkreasi, juga tonton video-video Makin Cakap Digital dengan beragam tema di YouTube Siberkreasi. Baik, untuk saat ini kita sudah, hadir, yaitu Bapak narasumber, yaitu Bapak Hendra Syamhari, AMD. Beliau adalah seorang fotografer jurnalistik Karwil Barat Pewarta Foto Indonesia. Beliau akan memberikan materi, yaitu internet sehat saat belajar online. Apa itu internet sehat? Dan juga tips supaya supaya siswa dapat belajar sehat dan juga aman, serta bagaimana menggunakan aplikasi yang tepat dan juga terbarui secara rutin. Oke, sudah terhubung saya nih dengan narasumbernya, ada Bapak Hendra Syamhari AMD. Selamat Pagi, Bu. Pak. Semangat dulu ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, kabar baik ya. Alhamdulillah sehat selalu. Ini seru dari materinya Pak. Iya. Internet sehat dan aman saat belajar online. Kita sekarang juga anak-anak nggak bisa sekolah ya Pak ya. Lalu Iya. Bapak bisa langsung saja memberikan materi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan mencoba berbagi tips dan membagi sedikit apa itu internet sehat dan apa-apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai insan saat sekarang di tingginya permasalahan-permasalahan ya di era digital sekarang. Dan saya ingin mengupas sedikit tentang teori-teorinya. Internet sehat, kita harus paham bahwasannya untuk menghindari kejahatan di dunia maya selalu ditekankan prinsip dasar yang harus diketahui dalam menggunakan internet. Prinsip dasar di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Penggunaan internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat. Oke, di sini saya akan mengupas bahwasannya di dunia maya saat sekarang itu sudah seperti di dunia nyata dalam pandangan hukum ya. Jadi sama halnya kita sudah tidak bisa lagi zaman sekarang ini itu hanya di dalam dunia maya, nggak ada masalah sama apa. Karena apa? Sekarang juga di badan hukum maupun tingkat penegak hukum seperti kepolisian juga sudah menerapkan ada cyber ya. Jadi memang banyak kejadian-kejadian beberapa kasus yang saya lihat di dunia maya itu terjadi dan untuk saat sekarang alhamdulillah kita bisa melihat tingkat kejahatan di dunia maya sudah mulai menurun dan beberapa kejadian-kejadian cepat sekarang sudah ditanggapi dengan penegak-penegak hukum kita, dan ini saya harus apresiasi. Dan yang kedua adalah ini tidak bisa kita tinggalkan seperti hanya penanganan kasus apa segala macam, tapi kita harus lebih bisa mendidik generasi-generasi yang akan datang supaya mereka lebih paham lagi. Kalau dulu kita hanya menasihati anak-anak kita, nanti kalau di sekolah jangan nakal ya, ini gini. Sekarang udah ada nambah ini buat kita orang tua ataupun pengajar, bahwasannya kita harus lebih mendidik lagi kepada generasi-generasi kita yang akan datang, generasi-generasi dini, supaya mereka paham bahwasannya di dunia maya ini kita harus lebih peka lagi untuk mendidik mereka supaya mereka tidak salah jalan. Dan di sini juga kita
tidak bisa juga berpikir masih anak-anak nih belum bisa diapain. Ya, kita akan coba dari anak-anak dengan gaya anak-anak ya. Contohnya, adik kalau di dalam menjalankan media sosial jangan membuli ya, jangan ini, jangan itu. Mungkin lebih bahasa yang bisa dia terima. Mungkin di situ tentang internet sehat. Dan saya tidak mau berpanjang lebar karena waktu dan apa kita terlalu singkat, dan saya ingin mengupas yang satu lagi, yaitu apa itu internet sehat. Internet sehat adalah salah satu konten yang digunakan dalam sosialisasi insan. Penggunaan dari konten internet sehat dapat bersifat pribadi maupun badan hukum di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar, atau keperluan komersial maupun non komersial selama meminta surat dukungan kepada pihak pemegang lisensi. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi, bahwasannya sekarang memang sudah dikelola ya, bahwasannya baik itu akun pribadi, baik itu akun perusahaan, dunia maya sudah mengikuti perkembangan, karena internet bukan hanya untuk pribadi, tapi internet sekarang sudah untuk perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang terkait. Dan di sini memang kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan dunia maya saat sekarang. Karena kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak punya kontrol, ini lebih berbahaya sebenarnya daripada dunia nyata. Karena apa? Di dunia maya, rekam jejak digital itu melekat, nggak bisa seperti pada saat kita salah sama orang bisa aku contohnya aku pernah ngomong gini, enggak seingat aku enggak, itu enggak bisa terjadi di dunia maya. Jadi kita harus lebih benar-benar mawas diri dan betul-betul harus berhati-hati, benar, karena tidak bisa kita semena-mena lagi atau lalai ataupun lepas kontrol. Jadi sebelum kita berbuat, kita harus benar-benar berpikir ini baik atau enggak, ini tersinggung atau enggak. Seandainya ini terlepas, ini akan menjadi kelam. Karena apa? Dia akan terus ada di saat di dunia maya ini yang ada. Karena rekam jejak digital itu sangat sulit untuk kita hapus ya, karena apabila kita hapus sendiri, mungkin pihak yang lain sudah men-save atau apa segala macam. Ini yang sering terjadi di beberapa kasus yang saya pernah lihat. Dan kita kembali lagi ke tips supaya belajar online sehat dan aman. Ini yang paling penting ya dalam mendidik. Saya izin dulu sebelumnya, bukan mau mengguruin ataupun hanya berbagi tips saja ya. Intinya begini, saya berharap pendidik-pendidik kita lebih interaksi lagi ke murid-murid supaya mereka tidak hanya memandangin monitor mereka pada saat lagi belajar. Karena apa? Kita ingin melihat pada saat berkomunikasi, sedang di kelas, guru yang face to face ya, kita ketemu langsung sama murid masih ada main-main, apalagi dengan ada Zoom. Jadi saya berharap di saat sekolah online atau belajar online, saya berharap ini ada komunikasi yang cakep antara pendidik dan murid. Ya bisa jadi contoh lebih interaktif, dalam arti kata nggak hanya kita mendidik pelajaran, karena apa, pelajaran ini kan sebenarnya memang sudah ada tugas-tugas apa segala macam. Mungkin ya kita sisip lah 10 atau 20% untuk mendidik generasi-generasi kita yang akan datang. Ya contoh, ayo siapa pagi ini yang sudah cuci tangan pakai sabun, atau ayo pagi ini bagaimana cara memakai masker, terus siapa yang buang masker sembarangan, atau kemana sebaiknya membuang masker. Ya, pendidikan ini seperti ini nggak bisa kita lepaskan kepada hanya orang tua. Dan kita ini juga guru-guru pendidik nggak boleh cuek ya, dalam arti kata udah ada orang tuanya ini ya, atau apa segala macam. Ayolah sama-sama kita membangun komunikasi supaya para generasi-generasi yang datang, murid-murid kita juga paham dan
ini akan lebih menghidupkan classroom ya, dalam arti kata nggak hanya si murid itu dengerin gurunya ngobrol atau ngasih materi pelajaran dan terus memandangin HP apa segala macam tanpa melibatkan mereka supaya mereka juga apa ya, karena mereka butuh saat sekarang ini komunikasi dengan yang lain di luar rumah, karena manusia ini kalau dia sampai berhenti bersosial, berhenti kehidupannya bersama interaksi dengan yang lain-lain, itu mungkin akan berbahaya karena zaman sekarang ya mungkin banyak anak-anak yang di rumah terus mau main-main juga di luar pada takut apa segala macam, dan dia ketemu mungkin ada sebagian yang tempat tinggalnya nggak punya teman sebaya ataupun di lingkungan dia itu sangat ketat, masalah menjalankan protokol prokes yang saat sekarang, akhirnya dia berhenti untuk interaksi. Ini sebenarnya yang dampak yang lebih bahaya. Kita takutnya permasalahan seperti ini akan begitu ini terlepas, dia akan kaku lagi untuk memulai bagaimana sih bersosialisasi itu. Itu saya rasa sangat sangat harus kita perhatikan karena saya berharap ke depan pendidik itu seperti ini, saya yakin ini pasti sudah banyak yang jalankan. Saya ingin lebih interaksi lagi. Mungkin kita bisa joinkan si A komunikasi sama si B. Mungkin pendidik bisa membagikan cerita atau berbagi pengalaman. Ayo A, silakan tanya si B. Kemarin lebarannya gimana gitu. Si B biar menjawab. Oh ya, aku kemarin lebaran nggak keluar rumah, aku sholat sama orang tua begini. Mungkin itu menjadi apa ya? Menjadi poin penting karena sifat manusia itu terlihat dari komunikasinya. Apabila dia tidak bisa membangun komunikasi dengan baik, ini akan berdampak sebenarnya itu dasar pada saat dia bermain nanti dengan di dunia mayanya. Jadi ini harus kita bangun bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kalau dulu mungkin orang ilmu komunikasi itu hanya sepintas lalu apa sih ilmu komunikasi, tapi saat sekarang ini yang poin yang paling kuat yang harus kita didik lagi, bagaimana berkomunikasi dengan baik supaya berdampak dengan bagaimana dengan kehidupan dia di dunia maya. Jadi kembali lagi saya izin, saya bukan ingin mendikte dan bukan ingin apa, ya jujur saya hanya ingin kita berbagi di forum ini supaya ke depan generasi anak bangsa kita ini lebih aktif, lebih produktif, dan lebih utama lagi mereka bisa mempunyai akhlak yang baik di dalam dunia nyata dan dunia maya. Ya, kembali lagi, Mbak, masih ada waktunya ya? Ada, silakan. Masih ya, oke. Dan di sini saya akan, dan bagaimana tips supaya siswa dapat belajar online dengan sehat dan aman. Yang pertama kali mungkin kita sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Contoh, kalau di dalam rumah mungkin mau kita letak dia nanti takutnya, nanti ibunya lagi cuci piring atau segala macam ribut, atau dia punya adik yang kecil apa segala macam. Coba cari tempat memang yang nyaman dalam arti kata tidak berisik, dan si anak bisa fokus, karena fokus untuk pada saat kita melihat monitor dengan fokus pada saat kita berhadapan itu lebih fokus pada saat kita bertemu langsung. Jadi di dalam tempat belajar ini memang kita harus benar-benar dapat membuat tempat dia supaya nyaman dalam belajar. Dan kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Sebelum memulai belajar, kita repair. Ya, mungkin 15 atau 20 menit atau 30 menit kita sediakan benar-benar tempat dia belajar, mejanya atau fasilitas-fasilitasnya dan alat-alat yang digunakan, buku apa segala macam, supaya dengan waktu yang singkat anak-anak ini tidak perlu lagi panik mencari alat-alat yang dibutuhkannya. Oke, dan yang ketiga pastikan koneksi internet baik. Ya, oke, ini pasti
kita pasti paham di rumah kita di mana jaringan yang paling baik, apa segala macam, ya, eee, itu oke, no problem. Dan keempat, sediakan makanan dan minuman yang sehat. Ya, kita letak ya seperti supaya dia, fokus, usahakan meletak makanan atau minuman yang sehat ini jangan salah ya, dalam arti kata jangan kita letak, yang menimbulkan suara umpamanya kriuk-kriuk apa segala macam, dan usahakan juga jangan sampai, nggak enak kan dilihat dia, guru lagi nerangin kita apa segala macam, mungkin buah atau apa yang gampang untuk dia karena dan supaya dia punya kesibukan untuk fokus di dalam belajar. Pastikan cahaya cukup agar berdampak pada mata. Pastikan cahaya cukup ini tidak hanya untuk seperti visual ya, untuk mendukung, gambar dia supaya gurunya bisa lihat dan begitu juga, penempatan posisi harus yang, dia bisa juga fokus melihat gurunya. Contoh, usahakan jangan pandangan mata dia terganggu dengan yang lain-lain. Jadi, mungkin bisa dipahamin dengan cara mungkin meja dia tempat belajar itu depannya udah tembok gitu. Jadi supaya dia fokusnya ke monitor. Kalau kita lepaskan dia dari tembok, pandangan dia, ini takutnya dia fokusnya ke lain-lain gitu. Umpamanya ngelihat ada, adiknya atau lari-lari atau segala macam, terus dia ngelihat televisi apa segala macam. Ini akan membuat dia hilang fokus. Usahakan ya sebaik-baik kalau dalam rumah mungkin ya di tembok ya. Dan jarak mata ke monitor, ini harus kita pahamin. Di era sekarang, orang tua mungkin udah banyak yang lupa ya, bahwasannya jarak pandang kita melihat HP, jarak pandang kita melihat televisi dulu, di era kita dulu mungkin pemahaman seperti itu sudah kita dapatin terus. Yang ini mungkin sudah ke belakang ini sudah mulai lalai ya, kita untuk mengingatkan masalah pandangan seorang anak, baik itu menonton televisi dan melihat HP. Dan dampingi orang tua atau orang dewasa. Ini kita butuh pendampingan supaya apa? Kita bisa melihat dia. Kalau memang ada yang salah dari dia, ada yang apa kita bisa koreksi. Tapi saya berharap janganlah tegur anak itu pada saat lagi proses classroom. Setelah proses classroom selesai, barulah kita coba edukasi lagi atau kita beritahu. Karena apa? Kita harus jaga privasi dia juga. Jangan sampai dia malu ya sama teman-temannya karena melihat dia dijewer ibunya pada saat lagi classroom apa segala macam. Hal-hal yang kecil ini akan berdampak besar kalau kita tidak bisa menjaganya. Karena anak-anak juga tahu malu. Jangan kita merasa kita orang dewasa yang tahu malu. Anak-anak juga tahu malu. Jadi mari kita saling menjaga supaya dia tidak malu di depan temannya atau gurunya. Jadi tegurlah dia pada saat kelas sudah habis, barulah kita coba komunikasikan lagi sama dia. Dan yang ke-8 itu menggunakan aplikasi yang cepat dan terbaru. Update sebagai orang tua kita harus update. Sering ada perubahan-perubahannya. Aplikasi sekarang beda ya di dunia zaman saat sekarang itu cepat pergantian. Tidak kita seperti dulu buku kelas 1 kakak kita udah kelas 2, kita naik kelas 2, kita bisa pakai kakak kita kelas 2. Sekarang dunia pendidikan juga cepat update. Aplikasi apalagi. Mari cari yang aplikasi yang gampang dan seleksi. Ini manfaatnya bagus nggak? Tampilannya gimana? Terus warnanya apa segala macam. Ini harus kita perhatikan. Karena apa? Jangan sampai kembali lagi kita harus benar-benar ekstra di dalam mendidik generasi kita yang akan datang. Karena mereka bisa melihat dunia luar tanpa batas. Ambil positifnya, bahwasannya dunia yang tanpa batas ini, kita harus bisa mendidik dia. Bagaimana ini baik untukmu, ini tidak baik untukmu. Kita kembali lagi, sebagai orang tua kita harus terus untuk berkomunikasi, untuk membangun percaya diri dia, untuk membangun mana yang baik untuk dia dan yang tidak baik untuk dia. Ya, mudah-mudahan
hal yang seperti ini yang kita bangun. Mudah-mudahan insya Allah ini akan baik ke depan. Dan saya ingatkan lagi kepada kita, ini tugas kita bersama ya, bukan tugas orang tua, bukan tugas pendidik, tapi tugas kita bersama supaya membangunkan generasi-generasi kita akan datang tidak lagi seperti keluar jalur kalau kita bilang dari hal-hal yang baik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap kepada kita pendidik apa segala macam, saya kembali lagi, ayo bangun komunikasi lagi, bangkitkan lagi kehidupan sosialnya, beri mereka waktu, kesempatan si A ngobrol sama si B berbagi cerita sama si C, si D. Dan guru pada saat mendidik, saya berharap ayo komunikasinya tidak hanya tapi komunikasi yang dua arah ya, nggak hanya kita hanya menyampaikan bla 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 bla. Dan mari kita bangkitkan kembali, saya sedikit tarik ke belakang bahwasannya apalah artinya kita menjadikan orang pintar tapi tidak punya akhlak. Dan kembali lagi, izin saya bukannya ahli agama, tapi Rasulullah SAW berdakwah paling panjang itu tentang akhlak. Mari kita kembalikan dengan akhlak yang baik, dengan kelakuan yang baik. Ini akan menghasilkan produk-produk yang kita nggak akan ragu lagi ke depannya. Ya, kembali lagi, bangun interaksi ya, mungkin contoh, selamat pagi murid-murid, bagaimana hari ini, siapa yang sudah membantu ibunya? Biarkan mereka berinteraksi. Saya Bu, saya sudah mencuci piring, saya sudah membersihkan tempat tidur. Ayo kita bangkitkan lagi yang sudah terlupakan. Jadi kita tidak hanya siapa yang sudah baca halaman 12, siapa yang sudah menghafal ini, ayo kita bangkitkan lagi lah. Nggak hanya itu loh tugas kita sebagai pendidik, tapi siapa yang sudah membantu orang tuanya. Hari ini sudah apa? Akhirnya si anak yang tadinya ngelihat teman-temannya, si A sudah nyuci piring, si B sudah membersihkan tempat tidur, aku besok harus buat apa ini? Ini jadikan pacuan mereka. Karena apa? Anak-anak juga ingin tampil, dia ingin the best, dia ingin hebat di mata teman-temannya. Ini harus kita rangsang dengan hal-hal yang ya itu sepele menurut kita, nggak mungkin itu gitu. Tapi hati-hati, hal kecil yang mereka itu jadi besar. Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Dan kembali lagi, mari dan kita berharap juga bukalah komunikasi pendidik dan orang tua. Apa problem orang tua pada saat mengajar? Ayo kita bangun, nggak hanya si anak menceritakan ke orang tua baru berbagi sama guru, akhirnya nanti jadi miskomunikasi. Mungkin guru lebih paham ataupun orang tua lebih paham, Bu, izin Bu, anak saya itu kalau pagi susah gini, bagaimana ya Bu supaya merangsang dia? Ayo kita jadi konsultan, kita jadi membangun supaya komunikasi antar untuk mendidik anak ini nggak hanya bisa tugas seorang guru. Kita tahu semua, tapi kenapa kita tidak pernah atau kita terlupakan untuk komunikasi tidak hanya kepada murid, tapi juga kepada orang tua. Ya, saya percaya banyak pendidik saat sekarang sudah membangun itu. Ini hanya sekedar mengingatkan, dan mari kita bangun lagi bahwasannya pendidik kita ini, apalagi negara kita, ayo siapkan mental segala macam, dan supaya mereka menjadi generasi-generasi yang baik akhlaknya, baik pendidikannya, baik sikapnya terhadap yang tua dan yang sesama. Ayo kita kembali lagi. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Pak, terima kasih atas paparannya, dan intinya kan yang terbaik untuk anak ya Pak ya. Betul Bu, betul. Terima kasih Pak Hendra, nanti kembali lagi karena ada sesi tanya jawab ya.
Siap, siap. Baik peserta webinar, link absensi ini akan diberikan pada akhir webinar, jadi Anda harus tetap stay ya. Dan ada imani untuk Anda 100.000 nih. Jadi untuk penanya terbaik kami berikan untuk Anda itu imaninya ya semua ya, dan juga sertifikat juga ya. Jadi jangan kemana-mana. Untuk selanjutnya kita akan menyimak paparan dari narasumber berikutnya, yaitu Bapak Dedi Nusril Riza, SE, ME. Beliau merupakan praktisi media digital dan akan memberikan materi berupa budaya digital bagi tenaga pendidik dan pelajar, dan juga adaptasi menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Kepada Bapak Dedi Nusril Riza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dedi Nusril Riza. Saya praktisi media digital. Ya, mungkin kita juga semua yang ada di sini mungkin sudah terbiasa dengan fasilitas media digital yang kita pergunakan sehari-hari. Cuman mungkin kita mungkin akan mundur sejenak untuk mengetahui apa sih sebenarnya literasi digital. Literasi digital itu secara umum merupakan kecakapan menggunakan internet dan media digital di media digital. Kita tidak bisa mengindahkan kemajuan teknologi yang semuanya sekarang serba digital dan terkoneksi dengan internet. Apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang yang memaksa kita untuk beradaptasi dalam menggunakan internet sebagai fasilitas yang mendukung semua pekerjaan kita, terutama di dalam hal belajar mengajar. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam berinteraksi di media digital, terutama dalam berbudaya di media digital. Budaya digital atau digital culture itu secara umum mengacu pada budaya yang terbentuk oleh kemunculan penggunaan teknologi digital yang secara masif. Kita tidak bisa mengindahkan atau mengontrol tentang apa yang kemajuan teknologi yang kita terima. Semuanya yang ada di dunia maya, terutama teknologi itu sangat terbuka untuk semua orang yang bisa menggunakan apapun, mengatakan apapun, mencari apapun, mencari informasi, mau mencari pertemanan di dunia maya. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam berinteraksi di dunia maya. Terutama kita harus lebih berbudaya, terutama kita sebagai warga negara Indonesia yang harus tetap menjunjung tinggi budaya kita sebagai orang Indonesia. Digital culture menurut dari yang sudah diatur oleh, bukan diatur ya, diterjemahkan oleh Kominfo, yaitu digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
di dalam kita berinteraksi di dunia digital yang sangat terbuka, kita juga tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keberagaman kita. Kita harus sangat menghormati itu. Kita tidak bisa berinteraksi secara tidak memperhatikan adab kita sebagai orang Timur, adab kita sebagai bangsa yang ini merupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi saat ini yang sangat kita ketahui bahwa netizen Indonesia itu termasuk kepada netizen yang tidak berbudaya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai tenaga pendidik kepada anak-anak. Kita juga harus tetap mengingatkan dalam proses belajar mengajar, mau itu di akhir kegiatan belajar mengajar atau di awal kegiatan mengajar, bahwa kita tetap harus menjaga perilaku kita di dalam menggunakan media digital ini dan berinteraksi di media digital. Seiring dengan perkembangan teknologi ke depannya, bahwa perubahan proses belajar mengajar ini yang sangat penting, bahwa kita tidak bisa mengembalikan lagi bahwa walaupun tidak di masa pandemi, di masa normal pun kemungkinan kita akan tetap menggunakan media digital sebagai sarana untuk belajar mengajar. Kita tidak bisa mundur lagi jauh ke belakang, karena ke depannya bahwa memang teknologi dan media digital ini akan menjadi salah satu keutamaan yang akan berkembang di kedepannya. Memang kita di masa pandemi ini adalah mengakselerasi perkembangan itu. Jadi kita tidak bisa menafikan perkembangan itu. Kita terutama Bapak Ibu sekalian mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan PC, laptop, handphone, smartphone, tablet, dan segala macam semuanya. Kita juga tidak bisa tidak menggunakan fasilitas tersebut. Memang kita tidak pada saat ini dunia pendidikan hanya mendapatkan 9,2% dalam akses menggunakan internet, tapi saya yakin ke depannya bahwa dunia pendidikan akan mendapat porsi yang akan lebih besar dalam menggunakan akses dalam internet ini. Mungkin akan lebih berkembang lagi cara kita mengajar, cara kita berinteraksi dengan internet, terutama dalam mengakses informasi yang didapat itu bisa jadi bahwa info yang dicari oleh peserta didik akan lebih banyak lagi, dan itu sangat membantu dalam kita proses dalam belajar mengajar, dan interaksinya juga akan lebih cepat.
dalam proses belajar mengajar itu. Kita mungkin akan lebih banyak menggunakan smartphone kita atau handphone kita dalam proses belajar mengajar, terutama dengan akses internet yang hampir di semua daerah ada. Memang mungkin ada beberapa daerah yang, terutama di daerah yang pedalaman yang tidak mendapatkan akses internet. Itu yang juga kita harus perhatikan dengan baik, bahwa kita harapkan bahwa pemerintah juga dapat memberikan akses yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama koneksi yang lancar dan tidak terganggu, karena ini juga sangat berpengaruh kepada proses belajar mengajar. Memang tidak semua baik guru atau peserta didik memiliki kemampuan untuk mempunyai perangkat yang mendukung proses belajar mengajar. Ini yang juga kita harus mencarikan solusi untuk hal tersebut. Saya mungkin tidak bisa, dan mungkin bisa aplikasi yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering, Zoom, Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, atau YouTube, untuk sebagai fasilitas dalam memberikan materi pengajaran kepada anak-anak sekalian. Kita hanya bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Saya sih berharap bahwa maksimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut supaya kita bisa memberikan materi dengan baik kepada anak-anak. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru, juga harus memperhatikan cara kita berinteraksi di setiap platform yang tersedia. Karena apapun yang sudah kita laksanakan di dalam proses belajar mengajar, baik itu berinteraksi, akan menjadi panutan kepada peserta didik kita. Saya sih berharap bahwa apapun yang kita laksanakan bisa menjadi contoh kepada anak-anak sekalian. Yang terutama sebagai kita di dalam berinteraksi di dunia maya, di media digital yang sangat terbuka saat ini, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia penting untuk menunjukkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin ini bukan pekerjaan yang sangat mudah juga untuk mengubah perilaku kita dan perilaku anak-anak kita dalam berinteraksi di media digital. Ya, itu gunanya kita sebagai orang tua untuk dapat memberikan contoh dan selalu mengingatkan kepada anak-anak kita untuk menggunakan media digital ini sebagai media yang baik buat anak-anak sekalian. Saya sih berharap untuk yang terakhir saya hanya mengingatkan kepada kita sebagai tenaga pendidik untuk menjadi pihak yang menyebarluaskan budaya digital kepada peserta didik
sehingga memiliki kecakapan dan menggunakan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Saya sih berharap kita bisa lebih baik lagi dalam menggunakan media digital ke depannya. Itu yang saya rasa materi yang saya berikan. Mungkin kita akan bisa berinteraksi atau dengan pertanyaan berikutnya di sesi tanya jawab. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk Bapak Dedi Nusril Riza SEMM yang sudah memberikan materinya budaya digital bagi tenaga pendidik dan pelajar, juga adaptasi menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Ya, baik, selanjutnya kita akan ke narasumber, yaitu ada Bapak Muhammad Khotib MPD. Beliau adalah CEO MK Production yang akan memberikan materi digital skill dalam pendidikan di era digital. Kepada Bapak Muhammad Khotib MPD, silakan untuk memberikan paparannya. Terima kasih, Mbak Rupiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa, supaya bisa beraktivitas dengan baik. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Indonesia tetap sehat. Insya Allah selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan secara singkat tentang bagaimana seorang guru dalam memberikan kemampuan seorang guru di dalam menghadapi pembelajaran generasi milenial. Kalau Bapak Ibu kenal dengan milenial, generasi alfa, ya, seperti nanti akan saya paparkan, presentasikan. Saya screen dulu. Sebelumnya saya perlu perkenalkan bahwa aktivitas sehari-hari di samping mengembangkan berbagai aplikasi produk inovasi untuk mendukung proses pembelajaran di dunia pendidikan Indonesia, saya juga aktif di Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia di Matematika Nusantara, dan juga mengurusi program pendidikan di Syarikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, judul yang akan saya sampaikan secara sederhana adalah kemampuan literasi digital yang selayaknya dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi generasi alfa, generasi yang setelah generasi milenium. Bapak Ibu yang saya hormati, secara sederhana literasi adalah ini salah satu pendapat saja, kemampuan menggunakan teknologi dan informasi untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh pembelajar yang lain, sehingga ini membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Jadi ada, kalau dilihat dari judul, saya akan bicara tentang literasi digital, kemudian tentang kemampuan guru, dan yang ketiga tentang generasi. Kita mulai dari generasi. Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020 bahwa Indonesia
memiliki populasi 270,2 juta jiwa. Ini sumbernya dari BPS dan dari datadata.co.id. Nah, kalau kita bagi dalam format pembagian generasi, walaupun ini beberapa ahli mempunyai perbedaan pendapat yang tentang tahun. Kita mulai bicara dengan generasi milenial yang lahir di tahun 80-an, 70-an, 80-an sampai ke tahun 95. Ya. Kemudian nanti lahir generasi Z. Ini lahir sekitar tahun 95 sampai tahun 2010-2011. Kemudian setelah itu lahirlah generasi Alpha. Nah, ini 3 generasi ini hari ini hidup di dunia digital. Generasi milenial sudah lama kita kenal, kemudian ada generasi Z, dan nanti yang lahir tahun 2010 sampai tahun 2025 itu dibagi menjadi generasi Alpha. Setiap generasi punya karakteristik yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dari masa pembelajaran sekolah, hari ini generasi Z dan generasi Alpha itu berada di lembaga pendidikan dasar dan menengah. Ini sangat signifikan untuk kita persiapkan bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan, kemampuan-kemampuan tenaga pendidik juga dipersiapkan agar semua harapan-harapan yang kita inginkan tercapai bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, generasi milenial atau generasi Z, kemudian generasi Alpha, sudah kita dengarkan tadi dari beberapa paparan dari narasumber. Mereka memang sangat akrab dengan teknologi yang hebat, teknologi yang canggih, terutama teknologi dalam bentuk gadget. Sangat akrab dengan internet, ya. Mempunyai komunikasi yang sangat terbuka, sangat aktif di media sosial, gitu ya. Ini karakter-karakter ini memerlukan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, agak berbeda dengan kemampuan mungkin di zaman saya sekolah dan Bapak Ibu yang sudah pernah sekolah di zaman tahun 70-an, 80-an, karena karakternya untuk generasi hari ini umur 1-2 tahun sudah sangat terbiasa dengan gadget, bisa membuka berbagai situs, bisa YouTube dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, karakter itu nanti kita bahas. Karakter itu harus kita pahami secara detail, secara lengkap walaupun tidak detail, supaya kita bisa mempersiapkan apa yang harus dimiliki oleh kita sebagai tenaga pendidik. Mohon maaf, saya juga sebagai tenaga pendidik di SMK negeri. Karakter itu, memahami karakter peserta didik menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan, karena biasanya kalau ini tidak dilakukan maka kita suka kembali ke masa lalu. Dulu anak-anak tidak seperti ini. Dulu anak-anak itu lebih sopan, lebih peduli dan sebagainya. Selalu kita membandingkan bahwa karakter hari ini dengan karakteristik anak yang di masa lalu. Yang ke depan, karakter masa lalu itu agak sulit akan kembali ke masa hari ini. Dalam pola sikap mereka berubah. Apalagi dalam 2 tahun terakhir ini, pola sikap anak-anak milenium, anak-anak alfa, ya, jadi generasi alfa ini adalah para penerus generasi milenium yang dilahirkan oleh generasi milenial, yang karakternya sangat jauh berbeda. Dalam pola sikap, bagaimana mereka mencari pengetahuan, bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dalam bentuk keterampilan, ini tentunya merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita di profesi sebagai guru. Karakter generasi alfa itu karena lahir dalam perkembangan teknologi, mereka itu sangat
sangat akrab dan sangat mampu mengoperasikan berbagai aplikasi, berbagai software. Kalau ada istilah itu, tidak perlu mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi kepada anak generasi sekarang. Mereka akan dengan sendirinya mampu. Ibaratnya kalau satu hari saja HP kita tertinggal di rumah, kemudian ada anak kita berumur 2-5 tahun, mereka akan dengan sangat mudah mengakses seluruh fasilitas yang ada di HP tersebut. Oleh karena itu ini perlu disikapi. Kemudian mereka tumbuh dengan orang-orang yang sangat suka dengan hal yang visual, dengan video. Sehingga generasi ini cenderung suka membuat konten-konten video, dan ini sudah terjadi. Nah, ke depan bagaimana harus disiapkan kemampuan oleh kita semua, terutama di tenaga pendidik, untuk mensikapi karakteristik anak yang model seperti ini, yang sudah tadi disampaikan juga banyak sekali. Kemampuan apa saja yang harus kita, ini tentunya untuk tenaga pendidik yang lahir di milenial sekalipun itu akan tergopoh-gopoh. Apalagi yang tenaga pendidik yang lahir di zaman kolonial, di zaman di mana teknologi belum berkembang dengan pesat, ini sangat ibaratnya kedodoran, terseok-seok. Tetapi apapun yang ada, ketika kita memang mempunyai profesi sebagai pendidik, bahkan sebagai orang tua, maka kita wajib mengetahui karakter itu, kemudian wajib juga bagaimana mengantisipasi karakter itu supaya anak-anak kita tidak sampai seperti yang disampaikan tadi, tidak sampai ke dalam hal negatif, tidak sampai masa depannya rusak, tidak sampai dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah kita rangkum, apa yang harus kita lakukan dengan karakteristik mereka seperti itu. Tentunya ini memerlukan usaha yang sangat serius yang harus dilakukan oleh para pendidik supaya anak kita yang ini, kalau melihat ada 7 yang disarikan dari berbagai situs, yang ini perlu pensikapan yang dilakukan baik oleh orang tua maupun oleh kita sebagai pendidik. Anak-anak kita hari ini itu sangat akrab, sangat senang dengan hal yang sifatnya instan. Sifatnya instan, sekali jadi, cepat terwujud. Nanti bagaimana mensikapi anak yang model yang senang dengan instan, tentunya kita sebagai pendidik dan orang tua juga harus mampu melakukan hal-hal yang untuk mengimbangi ini. Bukan melarang, kalau melarang kita agak sulit sekali untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Suka bersosialisasi mereka itu, tapi karena sifatnya individualistik, hidup di dunia digital yang sempit gitu, di HP, sehingga kurang suka berbagi, individual. Ya. Mudah sekali beradaptasi dengan berbagai hal, cepat. Tetapi punya kekurangan, mereka kurang konsisten, kurang serius menggeluti, memahami, sehingga terkesan ceroboh. Mudah mendapatkan pengetahuan, tapi tidak terlalu dalam. Kemudian sharingnya luar biasa, belum dibaca, belum dianalisa, langsung di-share. Kemudian tidak suka terikat dengan aturan yang sangat baku. Ini sudah terbukti hari ini di zaman pembelajaran COVID-19, bahkan sekolah sudah agak kesulitan menerapkan ini. Dulu sekolah harus pakai seragam, hari ini maka dengan sengaja, karena supaya tidak mencolok, anak-anaknya jangan pakai seragam, dan lain sebagainya.
Teknologi sebagai kebutuhan dasar. Kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa walaupun banyak keluhan oleh orang tua bahwa anak saya ini kalau sering disampaikan ke sekolah, ke orang tua, ke guru, gimana mau pinter gitu. Dengan pola pembelajaran yang tidak pernah ketemu dengan guru. Pola pembelajaran yang tidak pernah hadir, misalkan di sekolah kalaupun hadir sangat terbatas. Tetapi apapun itu, generasi alfa dan generasi milenial itu lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Itu bisa kita lihat mereka dengan cepat memperoleh pengetahuan, bahkan tanpa guru, ibaratnya mereka bisa pintar. Kalau hanya pintar tujuannya tapi kan ada tujuan yang lain. Dan ini yang ketujuh, ini yang perlu juga harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana bahwa anak generasi hari ini dan ke depan, karena aksesnya ke dunia teknologi, internet yang sangat banyak, dan di sana banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut kita tidak boleh ditampilkan, tidak boleh. Mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan dilanjutkan. Mudah terpapar hal negatif. Baik, kita akan langsung ke ke hal yang bisa dilakukan untuk mensikapi itu. Yang pertama, kemampuan guru ini ke depan juga harus memiliki kemampuan public speaking. Tadi sudah disampaikan harus menjaga komunikasi, menjaga interaksi. Ke depan bagaimana guru pun harus dibekali dengan kemampuan public speaking. Kemudian melakukan ice breaking, menggembirakan. Ada hal yang sangat baik untuk meningkatkan motivasi, karena konsistensi anak hari ini kan kurang, maka seorang guru harus punya kemampuan ini walaupun harus disampaikan secara online. Tentunya menguasai teknologi, jangan sampai guru dikenal dengan guru yang gaptek dan akan ditinggalkan oleh siswa. Nah, yang lebih terpenting ini juga mau menguasai atau tidak, seorang guru harus mampu membuat desain pembelajaran, desain media pembelajaran, kelas pembelajaran, menguasai berbagai model-model pembelajaran sehingga pembelajaran dilakukan tidak menjenuhkan, tidak bosan. Nah, ini yang keenam, menyambung dari pembicaraan Asal sebelumnya, bahwa kita seorang guru pun harus menguasai ilmu parenting, pengasuhan, supaya interaksi yang membahagiakan antara guru, siswa bisa selalu terjaga, sehingga siswa tidak kehilangan sosok, walaupun itu pertemuannya menggunakan jalur online. Demikian itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengawal generasi masa depan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Khotib MPD. Beliau merupakan CEO MK Production dan materi yang sudah diberikan adalah digital skill dalam pendidikan di era digital. Jadi untuk para peserta webinar juga, silakan Anda dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dan ditujukan kepada siapa ya. Karena akan ada door prize untuk Anda yang beruntung di kesempatan hari ini. Dan tentunya e-money Rp100.000 juga e-certificate ya. Oke, baik, acara kita lanjutkan dan kali ini saya akan memanggil Bapak Dr. Jamaluddin Yakub, yaitu Ketua Yayasan STAI Darussalam Lampung. Kepada Bapak Dr. Jamaluddin Yakub kami persilahkan dan materi yang akan diberikan adalah etika bersosmed. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Riviana, sudah banyak dipaparkan oleh pemateri pertama, Bapak Dedi, Bapak Hendra, dan Bapak Khotib. Mungkin ini yang
Yang keempat, mungkin yang terakhir ya Mbak Ana ya. Ini terakhir. Ya, oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang etika media, etika bermedia sosial. Ada 3 kata di sini. Saya akan memulai dari media. Media itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Sementara yang melakukan media itu atau yang menggunakan media itu itulah kaitannya dengan sosial. Sosial itu adalah merupakan satu komunikasi yang terjadi pada manusia. Nah, pada manusia ini ada niat, ada hati, ada perasaan, ada akal, kemudian ada psikologi, dan lain sebagainya. Terkadang kita lupa ketika menghadapi alat, ketika kita memegang gadget atau komputer atau alat yang lain, kita lupa bahwa ternyata di situ ada manusia lain yang kita ajak komunikasi. Yang kita hadapi itu, yang di posisi di kita itu adalah merupakan alat. Ini berangkat dari pengertian itu, maka dengan ini diperlukanlah satu etika, satu batasan-batasan. Sebetulnya etika ini akan muncul dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dedi, berawal dari budaya, kemudian skill, kemudian Pak Hendra sudah menjelaskan panjang lebar. Ya, etika ini akan muncul sendiri nanti setelah akan tersaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu hanya akan berbicara baik dan tidak baik. Itu. Sering ketika kita membuat akun, saya menyorotnya dari secara umum. Ketika membuat akun itu mestinya kita ada 3 orientasi paling tidak. Yang pertama niat, ya. Niat kita membuat akun itu apa? Kemudian tujuan, kemudian manfaat. Saya pernah melakukan penelitian kecil terhadap mahasiswa. Ada 20 mahasiswa yang saya teliti. Ternyata salah satu akun umpamanya Facebook gitu. Ketika penelitian saya itu mengarah apa niat, tujuan untuk membuat akun Facebook. Ternyata jawaban mahasiswa semester 5 itu jawabannya aneh-aneh. Jawabannya hanya ikut-ikutan, kemudian agar kelihatan gaul, agar kelihatan modern. Dan ada sebagian kecilnya sekitar 2% untuk dakwah. Nah, maka ke depan, ya mulai sekarang kita mengglobalkan di era digital ini, mestinya ini juga nanti diarahkan atau paling tidak diinformasikan niatnya apa, tujuannya apa, kemudian nanti manfaatnya apa. Kalau manfaatnya jelas untuk bisnis, tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, kita arahkan. Sederhana saja umpamanya membuat grup WhatsApp. Sering kita tahu-tahu dikelompokkan grup ini tanpa tujuan apa-apa. Nah, mestinya ini ditekankan dulu. Niatnya untuk apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Kalau sudah tiga item ini sudah jelas, maka nanti akan muncul sendiri etika itu akan mengarah kepada ya etika baik. Tetapi kalau ini tidak diarahkan, kalau umpamanya di sebuah pendidikan guru tidak mengarahkan atau yang lebih dewasa mengarahkan kepada yang lebih muda, tetap nanti ini tidak akan fokus. Artinya susah untuk mengarahkan niatnya apa buat aku. Kemudian
tujuannya apa. Kalau niatnya tidak jelas, tidak lurus, hanya ikut-ikutan, ya kita luruskan. Kemudian tujuannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Ya, baru setelah itu muncullah etika. Baru etika itu di sana akan berbicara bagaimana tulisan-tulisan atau konten-konten yang sopan, yang sosial gitu. Karena ini sosial media itu pasti akan dibaca oleh banyak orang, banyak manusia lain gitu. Dari kata per kata ini layak apa tidak, kemudian mengenai perasaan orang apa tidak, karena ini kaitannya dengan manusia. Kita sering lupa, ini yang dihadapi kan seolah hanya gadget. Ketika melihat tulisan orang di tempat lain atau di akun lain, kemudian kita menulis di akun sendiri yang tidak ada kaitannya dengan mana-mana gitu. Nah, akhirnya orang menerjemahkan dengan terjemahan lain dan memaknai makna lain gitu. Kemudian dijawab, ternyata jawaban itu tidak kontekstual karena memang tidak ada background, latar belakang dia nulis apa, kemudian jawabannya apa. Nah, begitu pula komen pertama itu kemudian nulis lagi di akun lain, dan begitu berkembang maka muncullah dari kata-kata yang tidak layak itu akhirnya muncullah bully membuli di konten masing-masing. Akhirnya ujungnya juga akan timbul cuek, tidak peduli, bahkan marah-marah di media sosial. Lebih parah lagi itu ketika membuat sebuah mengunggah sebuah tulisan, kemudian niatnya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, manfaatnya tidak jelas, hanya karena jengkel kepada orang, atau bahkan yang lebih parah lagi, saya pernah menghadapi budak kecil, ini orang marah kepada hewan piaraannya, marah kepada kucing, tapi diunggahnya di Facebook sehingga komennya luar biasa karena tidak menyebut kucingnya itu, sehingga orang tersinggung dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kalau etika ini nanti sudah mengarah ke baik gitu, ke etika yang baik dalam bersosial media, sebetulnya arah kepada undang-undang ITE itu sebetulnya tidak terlalu susah, tapi karena etika kita bersosial media ini kita bisa menggunakan tetapi tidak tahu tujuan dan manfaatnya, maka agak susah walaupun dijerat sana jerat sini dengan undang-undang itu. Ketika anak-anak kita atau orang-orang kita pengguna sosial media itu tidak kita berikan modal etika, tetap aja nanti bisa saja dia tidak sengaja tapi ternyata terjerat juga gitu. Oleh sebab itu mungkin dengan sistem pembelajaran di lembaga pendidikan kita atau di media sosial ini mungkin perlu ada tambahan semacam kurikulum etika bersosial media lah di anak-anak kita. Kalau sudah ada itu, adanya undang-undang, kemudian kurikulum sudah masuk, kemudian baru nanti anak akan memulai mengetahui tentang etika itu, maka nanti akan terjadi menghargai orang lain. Karena dalam sosial media itu yang perlu diingat bahwa alat atau media itu hanya alat saja. Aslinya adalah orang dengan orang. Orang dengan orang, contoh umpamanya. Kita dengan menggunakan WhatsApp aja. Kita tahu bahwa ketika kita mengirimkan berita, informasi, itu sudah dibaca, tapi tidak ada respon. Ini sebetulnya kelihatannya ini sederhana, tapi itu adalah sebuah etika. Apa komennya, apa yes, apa no, apa tidak. Nah, ini kalau ini sudah dibiasakan, maka sebetulnya nanti otomatis itu akan menghargai orang lain. Dan begitu
seterusnya kaitannya dengan akun-akun lain seperti apalagi kalau sudah Facebook, Instagram, Twitter itu kan semua orang bisa lihat. Kemudian kalau sudah semua orang bisa lihat, maka kaitannya dengan privasi, kaitannya dengan informasi pribadi ini, kelihatannya orang mengunggah privasi itu bangga. Wah, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa marah dengan kucingnya, peliharaannya saja diunggah, marah dengan suami, dengan istri diunggah, dan banyaklah hal-hal yang lain. Ini kelihatannya adalah satu aktivitas yang membanggakan. Padahal kalau ini terlalu privasi diunggah, itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Saya pernah melakukan observasi, jadi ternyata dengan privasi yang dilakukan oleh seseorang mengunggah di Facebook itu kemudian diintai oleh orang jahat. Orang ini sedang pergi ke sini, orang ini sedang pergi ke sini bersama ini. Berarti ini rumahnya kosong. Karena kosong, wah ini bisa saja kemudian terjadi pencurian, tidak aman dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau ini paham, ini justru membongkar kondisi privasinya itu bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah sebuah bahaya. Apalagi kalau sampai detail sekali gitu. Itu makanya diupayakan ya, baik kita maupun anak-anak ya, kita generasi tadi disampaikan oleh Pak Fatih generasi milenial ini walaupun sifatnya pribadi tapi tidak pribadi banget. Artinya hal-hal pribadi yang niatnya baik, tujuannya jelas, kemudian ada manfaatnya buat umum. Tapi kalau tidak ada manfaatnya buat umum, ya untuk apa diunggah? Karena akan merugikan diri sendiri. Kemudian tentang konten-konten porno, ini susah sekali ya, untuk dikebunnya, tapi anak-anak kita harus dibekali dengan etika ini, baik itu pornografi, porno aksi, maupun ya yang berkaitan dengan ini akan berdampak sangat negatif karena konten-konten porno ini sepintas mungkin seperti bacaan-bacaan lain, tetapi ketika sudah dibaca oleh anak atau dibaca oleh orang, itu orang yang membaca itu sulit untuk menghapus dari memori otaknya. Nah, kalau memori otak yang membaca tadi adalah anak-anak generasi milenial, maka susah dihapus. Ini tidak semudah mengupgrade komputer atau menginstal, tidak semudah itu, tidak bisa dihapus. Karena apa yang sudah menjadi pengalaman anak bacaan itu susah sekali dihapus. Nah, ini akan membawa dampak sangat negatif. Kalau anak-anak kinestetik pasti akan mencobanya. Oh, ini ada melakukan seperti ini, akan dicobanya. Nah, sehingga anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik akan mencoba duluan, dan itulah yang dihakimi bahwa anak itu adalah anak nakal. Padahal sesungguhnya anak-anak kinestetik itu anak cerdas yang mungkin orang tua kita belum mengarahkan pada kecerdasan yang dimiliki anak itu. Begitu pula kaitannya dengan kekerasan, SARA. Sepintas ketika kita bicara tentang SARA itu berbeda dengan dakwah. Kalau dakwah mungkin memang bicara tentang agama yang dianutnya. Tapi ketika bicara SARA itu adalah yang mengandung adu domba agama satu dengan yang lain. Kemudian mungkin mengejek agama satu dengan yang lain atau membandingkan dengan bandingan-bandingan yang lain. Bapak. Ya. Izin untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan dilanjut. Oke. Yang terakhir ini Mbak Ana konfirmasi ya. Jadi hal-hal yang mau diunggah itu jika
itu merupakan informasi baru, bukan dari hasil pemikirannya, maka harus dikonfirmasi terlebih dahulu, benarkah ini seperti ini, atau ini hanya rekayasa, atau ini akan mengundang masalah baru, maka itu perlu disampaikan atau dikonfirmasi kepada sumbernya, dan setelah itu memang betul sumbernya layak diupload. Barangkali itu saja, mohon maaf kalau tidak berkualitas, karena ini sebetulnya etika ini bisa dibaca di mana-mana, ini hanya sekedar informasi untuk terakhir kali. Terima kasih Mbak Ana. Oke, terima kasih Bapak Dokter Yaku, Ketua Yayasan STAI Darussalam Lampung. Dan untuk teman-teman semua, kita sudah menyimak dan juga mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Yang pasti untuk hari ini, terutama untuk peserta webinar, silakan Anda dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, dan ditujukan kepada siapa. Ada door prize untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan e-money 100.000 loh ini, dan juga tentunya e-sertifikat. Jadi silakan yang sudah chat, silakan nanti kami akan menghubungi Anda. Bagaimana? Sudah adakah? Ya, jangan lupa juga untuk Anda peserta webinar, link absensi ini akan diberikan pada akhir webinar ya. Jadi untuk stay semuanya. Jangan lupa ada uang juga Rp100.000 untuk penanya terbaik, yang pasti untuk Anda. Dan baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saat ini. Untuk Bapak narasumber, mohon tetap menyalakan kameranya. Dan Anda para penanya juga silahkan membuka kameranya ya. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu. Ini ada Ibu Miratun Aulia atau ini benar ya, Mbak Miratun Aulia. Oke. Ya, dan ini ada pertanyaan ditujukan kepada Bapak Hendra. Silakan untuk menyalakan kameranya. Saya akan menyapa dulu Mbak Miratun Aulia. Sudah bisa terhubung? Silahkan. Sudah. Selamat siang. Halo, siang Mbak. Selamat siang. Mbak, ya, suara saya terdengar? Ya, selamat siang Mbak Miratun Aulia. Sudah sudah menyalakan kamera ya. Siap dengan pertanyaannya dan ditujukan kepada Bapak Hendra. Silakan dengan pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sebelumnya terima kasih atas penyampaian biasa. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita tahu bahwa saya membicarakan teknologi dan pendidikan ini sangat menarik gitu ya Pak ya. Dan disampaikan tadi, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih Pak pembelajaran lain ini tetap berjalan, tetap tertanam gitu bagi siswa pendidikan internet. Dan yang kedua adalah kita juga tahu bahwasanya internet ini memiliki dua sisi mata uang ya Pak gitu. Dan yang saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi dampak negatif dari penggunaan internet bagi anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran online. Mungkin cukup. Terima kasih. Untuk Mbak Miratun Aulia. Baik, kepada Bapak Hendra, mohon menyalakan kameranya dan silahkan menjawab pertanyaan dari Mbak Miratun Aulia. Oh, ternyata kami mohon maaf, ternyata Bapak Hendra sudah berada di luar pulau, jadi agak sulit dihubungi.